dengan tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu membaca surat Anas. Baik anak-anak, guru mau bertanya, siapa di rumah yang sudah mengaji? Alhamdulillah. Ayo, siapa di rumah yang belum mengaji, Cak? Kenapa, Mas? Kita semua harus belajar mengaji.
hari. Karena pedoman utamanya kita adalah Al-Quran, khususnya dengan membaca surat An-Nas dalam keseharian kita dan berguna untuk melindungi diri kita dari kejahatan jin dan setan. Dalam materi selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan cara menghafal surat An-Nas. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Mas Farel, silakan maju ke depan. Persiapan berdoa mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah semangat. Berdoa silakan dipimpin ketua kelasnya. Mbak Rafunda silakan maju ke depan. Persiapan berdoa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran saya mulai, Bu Guru absen dulu ya. Dinda, Mbak Sahila, Mbak Mita, Mbak Rara, Mbak Dinda, Mbak Aisyah, Mbak Adel, Mbak Rona, Mas Aksa, Mas Erwan, Mas Farel, Mas Java, Mas Rahes, Mas Farel. Basic Profit Pelajar Pancasila. Anak-anak sudah tahu apa belum? Kalau belum, mari kita saksikan lagu di layar berikut. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia.
berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tadi kita sudah menyaksikan lagu B5. Coba sekarang kita nyanyikan bersama-sama. Silakan berdiri. Belajar Pancasila, beriman
sampah. Ada yang tahu dari mana asalnya sampah? Dari makanan, Bu. Bekas bungkusnya akan menjadi sampah. Betul sekali, Nak. Sampah berasal dari kegiatan kita sehari-hari. Makan, mandi, sampai belajar pun bisa menghasilkan sampah. Coba lihat, di pojok sana ada banyak sampah. Baunya busuk dan dihinggapi banyak lalat. Lalat bisa membawa kuman dan jadi sumber penyakit. Ada yang tahu apalagi yang bahaya dari sampah? Bisa bikin banjir, Bu. Ya, benar. Sungai yang dipenuhi sampah tidak cukup untuk menampung air hujan. Air akhirnya meluap dan terjadi banjir. Sampah juga bikin air sungai jadi tercemar. Tidak bisa lagi dipakai untuk minum atau mandi. Ikan-ikan di dalamnya juga ikut mati. Kalau sampahnya dikubur dalam tanah, apakah masih berbahaya, Bu? Sampah kertas bisa didaur ulang menjadi kertas baru atau dijadikan bahan kerajinan. Sampah plastik bisa dibuat menjadi ekobrik. Ekobrik itu maksudnya apa, Bu? Ekobrik itu botol plastik yang diisi dengan plastik-plastik sampai penuh dan padat. Karena terbuat dari plastik, ekobrik itu anti air dan awet. Ekobrik kemudian bisa disusun untuk membuat benda lain, contohnya kursi atau meja. Ekobrik juga bisa dipakai untuk dinding bangunan loh, keren ya. Nah, sekarang kita semua sudah paham ya bagaimana cara mengolah sampah yang tepat. Harapannya bahaya dari sampah bisa jauh berkurang. Yuk mulai cegah, pilah dan olah sampah karena sampahku tanggung jawabku. Akan menjelaskan tentang pengertian sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Yaitu macam-macam sampah. Ayo sekarang coba Mas Erlan untuk membacakan macam-macam sampah. Ayo Mas, silakan Mas. Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai secara alami seperti sisa makanan, daun-daunan, dan kotoran hewan. Sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati dan sulit terurai secara alami seperti plastik, kertas, logam, dan kaca. Cara mengurangi sampah di sekolah. Yang pertama, siswa membawa bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan meminimalisir limbah makanan. Yang kedua, siswa memilah sampah di sekolah dan mengolahnya secara terpisah sesuai jenis sampahnya. Bagaimana cara menghemat listrik? Yaitu memanfaatkan cahaya matahari dan angin untuk menghemat listrik saat belajar di kelas. Bagaimana cara mengurangi sampah kertas? Memanfaatkan sumber belajar digital untuk mengurangi penggunaan kertas dan mendukung keberlanjutan hutan. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah mempelajari tentang sampah. Untuk selanjutnya yaitu Bu Guru akan memberi tugas lembar kerja pada kalian. Tolong kerjakan sesuai dengan perintahnya.
Hari